Ya, senang sekali saya malam ini ada di sini, Chandra Inkiriwang. Puji syukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengundang saya di acara ini, bahwa setiap kita ini bukan hanya dikasihi, tapi juga memiliki peran yang sangat-sangat luar biasa di dalam Tuhan. Begitu banyak hal kita harus lakukan bersama-sama dengan Tuhan. Hanya ada beberapa orang yang bisa memenuhi destiny-nya dengan baik, tetapi ada beberapa orang yang masih terganjal karena ada problem di dalam hidupnya yang belum diselesaikan. Bahwa kita tahu sama tahu bahwa dari waktu ke waktu kehidupan itu bukan semakin mudah, tetapi semakin sulit tantangannya, semakin berat tantangannya. Tapi satu hal kita harus yakin bahwa di dalam Tuhan, anak-anak Tuhan itu nggak pernah ada yang sulit. Sekalipun begitu berat tantangan dan hambatan yang harus kita lalui, tetap ada tangan Tuhan yang selalu setia menopang kita. Sebenarnya kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Tapi sang pencuri itu datang untuk mengambil, membinasakan, mencuri setiap apa yang kita miliki. Gambar diri kita menjadi rusak, saudara-saudaraku. Nah, gambar diri yang rusak itu seperti apa sih sebenarnya? Jadi gambar diri yang rusak itu adalah performa kita atau pandangan kita terhadap diri kita sendiri dan apa kata orang. Jadi dalam hidup kita selalu cenderung untuk memuaskan orang lain. Yakinilah bahwa ini hukum hidup, bahwa dalam kehidupan kita tidak akan pernah bisa memuaskan setiap orang, rekan-rekan. Yang kedua adalah selain gambar diri yang rusak, kita juga harus membenarkan gambar diri kita yang benar, yang sesungguhnya di mata Tuhan. Bahwa gambar diri yang benar itu adalah bagaimana kita memandang diri kita sendiri dan apa kata Tuhan. Tapi sekarang sangat luar biasa, saudara-saudaraku, bahwa sudah hampir 2 tahun ya, 1,5 tahun lebih kita mengalami pandemi dan itu siklusnya atau kenaikannya sangat tajam. Diperkirakan, menurut survei, ini baru diperkirakan ya, bahwa secara global orang mengalami gangguan kejiwaan itu kurang lebih 25% dari populasi manusia. Ini sangat-sangat menyedihkan sebenarnya, sangat-sangat memprihatinkan. Berarti seperempat dari individu-individu yang hidup ini, yang ada di dunia ini, mereka mengalami hambatan dari sisi gangguan kejiwaan, rekan-rekan. Nah, kita harus bereskan itu semua. Sekali lagi, hidup ini memang nggak mudah. Hidup ini sulit, tapi percayalah, dengan Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang bahkan tidak pernah kita pikirkan sekalipun. Oke, agar dapat terus berjalan bersama Tuhan, bertumbuh, menerima berkat, dan dipakai sebagai alatnya, kita harus senantiasa dalam keadaan yang benar di hadapan Tuhan. Karena pertobatan, sekali lagi pertobatan adalah sebuah journey atau perjalanan yang harus berlangsung terus-menerus dalam kehidupan orang-orang percaya sampai menuju pada kesempurnaan. Nah, begini rekan-rekan, peristiwa masa lalu yang memiliki potensi bagi terganggunya kesehatan mental atau psikologis dalam hidup seseorang itu ada 3. Yang pertama adalah tindakan orang tua. Ini mohon maaf agak-agak sensitif, tapi harus saya sampaikan dengan sangat jujur dan apa adanya, karena juga orang tua sangat berperan sekali dalam pertumbuhan mental kita, baik itu buruk ataupun positif, sangat berperan sekali. Lalu yang kedua adalah pengalaman traumatis. Kita bisa melihat pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat kita akhirnya menjadi trauma, dan trauma itu berkepanjangan sehingga pada akhirnya kita sulit untuk melupakan hal-hal yang kurang baik. Dan yang ketiga adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang pernah kita lakukan. Ini tidak kalah penting, kebiasaan-kebiasaan buruk. Contoh, memaki-maki, mengumpat, hal-hal buruk lah, berjudi, mabuk-mabukan, pesta pora, pemakaian obat terlarang, mencuri, menipu, berbohong, suka berkelahi, dan suka bermasalah dengan orang lain sehingga muncul sebuah sakit hati, kebencian, dan dendam. Lalu juga ada dosa seksual. Dosa seksual ini banyak sekali. Secara global saya mau katakan begini, di psikologi itu ada istilahnya ilmu 21. Gampangnya begini, bukan hukum ya, tapi ilmu 21. Dan rupanya juga didorong oleh beberapa buku mengenai psikolog-psikolog hebat yang bukunya saya baca. Artinya begini, satu kebiasaan yang kita lakukan lebih dari 21 kali, maka itu akan menjadi kebiasaan kita seterusnya.
Gampangnya begini, saudara-saudara, saya nggak tahu kenapa ya harus dibilang ilmu 21 atau kebiasaan 21, tapi setelah saya buktikan memang benar. Jadi segala sesuatu yang kalau kita ingin itu jadi kebiasaan, maka lakukanlah sampai 21 kali. Selebihnya itu akan menjadi sesuatu yang berulang, menjadi sesuatu yang terekam di dalam hati dan pikiran kita. Itu yang dikatakan alam bawah sadar kita berbicara, bertindak, sehingga pikiran kita merekam setiap apa yang kita lakukan. Hal-hal yang dapat mempengaruhi kesehatan mental kita di masa yang akan datang adalah pengalaman traumatis. Trauma adalah luka yang bukan hanya pada fisik. Kalau luka pada fisik itu bisa kelihatan, saudara-saudaraku, oh ada luka. Kita bisa treatment dengan cepat. Kira-kira kalau kita obati dengan betadine atau kita jahit lukanya, maka dalam kurun waktu hitungan hari atau hitungan minggu, dia akan sembuh. Tetapi yang berat adalah ketika luka tersebut bukan hanya pada fisik, tetapi pada jiwa kita. Ingat, jiwa itu tidak kelihatan, saudara-saudaraku. Orang yang terluka, mudah terluka oleh orang lain dan gampang terluka oleh kehidupan. Maaf, orang yang terluka adalah orang yang mudah melukai orang lain dan gampang terluka oleh kehidupan. Terlihat sekali dalam keseharian. Kita mudah sekali untuk bisa membedakan mana-mana orang yang sehat secara psikis, mana orang yang tidak sehat secara psikis. Ingat, manusia hidup itu ada dua kategori, kita pilih yuk. Kita mau hidup sebagai orang yang menjadi peacemaker, menciptakan kedamaian kepada orang di sekitar kita, atau kebalikannya. Kita mau menjadikan hidup kita sebagai troublemaker. Nah, tapi juga nggak bisa dipungkiri, saudara-saudaraku yang terkasih, ketika kita sudah penuh dengan kepahitan-kepahitan masa lalu, hidup yang penuh trauma, saya paling lengkap tuh. Tindakan orang tua saya sudah alami, perceraian orang tua, bukan hanya perceraian orang tua, bahkan juga ada kekerasan fisik juga terjadi di dalam rumah saya, yang akhirnya menimbulkan pengalaman-pengalaman traumatis. Itu lengkap semua di saya. Tapi begini, setiap orang itu harus berjuang, harus benar-benar berani untuk keluar dari hambatan-hambatannya. Kalau dia berjuang dengan sungguh-sungguh, pasti Tuhan akan tolong. Bahwa orang-orang yang mengalami gangguan psikologis dan tidak sehat secara psikologis, maka sudah pasti akan menjadi orang-orang yang reaktif. Orang-orang reaktif itu biasanya seperti ini. Udah pasti orang-orang yang cenderung menolak perubahan, skeptis, merasa bahwa perubahan itu bukan hal yang baik untuk dirinya. Lalu juga udah pasti juga orang-orang yang mudah tersinggung dan hidup penuh dengan kecurigaan, rasanya selalu curiga dengan orang lain. Melihat orang lain itu seakan-akan tidak ada benarnya, saudara-saudaraku. Seakan-akan yang benar hanya dirinya sendiri. Saya banyak banget bertemu dengan orang-orang tipe seperti ini. Dan yang berikutnya adalah wawasannya sempit. Kalau kita ajak diskusi, kalau kita ajak tukar pikiran, itu kopoh. Istilahnya pakai kacamata kuda. Itu tadi seolah bahwa yang wawasan luas hanya dia saja yang benar, orang lain salah semua, orang lain bodoh semua. Dan biasanya orang-orang yang konservatif dalam segala hal, baik dalam pola berpikir, bahkan mempengaruhi juga dalam penampilannya. Orang-orang yang reaktif, kalau sudah iri, dengki, dan pencemburu ini sangat sulit untuk dipulihkan. Senang mengkambing hitamkan orang lain maupun keadaan. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak benar, selalu disalahkan keadaan maupun orang lain. Beberapa cara yang sering kita lakukan untuk bisa menjaga kesehatan mental kita. Itu ada beberapa hal yang sering kita lakukan. Yang pertama adalah, ini sebenarnya merupakan sebuah teknik. Yang pertama adalah mindfulness. Bagaimana suatu kondisi seorang individu untuk bisa selalu sadar dengan kondisi saat ini. Apa yang sedang dilakukan orang tersebut. Jadi kita ajar orang tersebut untuk bisa menerima realitas, menerima kenyataan. Nggak berlarut-larut lagi dengan masa lalu yang tidak nyaman atau tidak enak. Dan nggak terus-menerus melamun tentang keinginan di masa mendatang. Teknik yang kedua yang biasa kita lakukan, ini adalah guide imagery. Jadi buat beberapa orang yang berkecimpung di dunia psikologi, teknik ini digunakan untuk mengelola coping dengan cara membayangkan sesuatu yang positif. Jadi dimulai dengan proses relaksasi pada umumnya. Jadi kita meminta kepada individu yang bersangkutan yang sedang mengalami gangguan kesehatan mental, perlahan-lahan untuk menutup matanya, fokus kepada setiap aliran nafas mereka, lalu kita dorong, kita relaksasi, menenangkan pikiran, dan memenuhi pikiran mereka dengan hal positif yang bermakna
untuk membuat ada sebuah kedamaian dan ketenangan. Nah, yang paling sering kita lakukan adalah ini, self-talk atau afirmasi positif. Bicaralah kepada diri sendiri dengan kalimat-kalimat yang positif. Kita harus tahu, saudara-saudaraku, bahwa emosi cenderung dipengaruhi oleh pikiran, yang mana pikiran tersebut sangat tergantung dari bagaimana kita bisa menafsirkan satu peristiwa. Penting sekali untuk memperbaiki kembali apa yang menjadi isi pikiran, karena pikiran yang positif udah pasti akan meningkatkan kualitas energi yang positif dari perasaan kita. Nah, teknik berikutnya adalah begini, bisa juga dilakukan expressive writing, satu upaya atau cara dengan menggunakan aktivitas menulis maupun menggambar sebagai sarana untuk merefleksikan pikiran dan perasaan terdalam terhadap sesuatu yang tidak menyenangkan, akan kejadian-kejadian traumatis dalam bentuk tulisan tangan atau gambar. Kalau kita mau membereskan masa lalu adalah gini, individu yang sehat secara psikologis itu kita semua, kita adalah orang-orang yang mengalami kelahiran baru. Ada perubahan perasaan dari yang semula kita memusuhi dan menjadi musuh Allah, berubah menjadi mengasihi Allah. Kita ingin hidup kita intim, hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Ada keinginan bukan hanya untuk hidup diberkati, tapi kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, memberikan kebermanfaatan bagi orang lain. Yang kedua, kalau kita mau sehat secara psikologis, lepas dari trauma masa lalu kita, harus mampu melepaskan pengampunan. Orang yang sehat secara psikologis selalu melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang pernah menyakiti hidupnya, bahkan kepada orang yang dekat sekalipun. Lalu juga sudah pasti kalau kita bisa melepaskan pengampunan, kita sudah harus hidup dalam pertobatan. Hidup dalam pertobatan adalah hidup dalam takut dan hormat akan Tuhan. Kita mengembangkan perubahan-perubahan menjadi semakin serupa dengan Kristus dan menjaga diri kita dari pencemaran, baik pencemaran secara jasmani maupun juga dengan rohani. Nah, ini rekan-rekan, saudara-saudara yang sangat aku hormati, yang dikasih Tuhan juga, kesehatan mental seringkali terlupakan karena biasanya kebanyakan kita hanya fokus pada kesehatan fisik saja. Padahal kalau boleh jujur, kedua-duanya sama-sama berperan penting dalam kehidupan seseorang. Oke, Tuhan berkata apa di dalam Yesaya 34 ayat 16a? Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan.